السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam. Kita masih dapat melangkahkan dua belah kaki kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur kita, dasar mensyukuri nikmat Allah adalah kesempatan siang hari ini kita sama-sama melaksanakan menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian salat kita pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuatnya minas zulumati ilan nur, yang telah membuatnya dari jalan kemusyrikan ke tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat yang selalu kita lantunkan setiap harinya, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaat uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, melalui mimbar khutbah siang hari ini kami berwasiat khusus kepada diri hati pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittiqa'ul nawamillahi
واجتناب النواهي سرا وعلانية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 dari bulan Islam. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, yang akan kita tinggalkan tahun 1447 Hijriah. Berarti usia kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah umur kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengakhiri bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, mari kita sambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ada apa di bulan Muharram? Keistimewaan bulan Muharram yang sebentar lagi akan tiba. Mengawali bulan Muharram ini adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Kita sambut bulan Muharram dengan rasa gembira dan kita bisa mengevaluasi diri kita. Bagaimana di tahun yang lalu? Sudahkah ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin? Ataukah di dalam diri kita tidak pernah menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan bulan Muharram. Banyak keutamaan di bulan Muharram. Keistimewaan bulan Muharram yang akan sebentar lagi akan tiba dan kita sambut tahun baru Islam ini. Yang pertama adalah bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar Allah memuliakan bulan Muharram. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arba'atul hurum. Dalam kitab sebuah salafus saleh dinyatakan salasatan mutawalliyan wahidan munfaridan. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tersendiri adalah bulan Rajab. Kenapa bulan Muharram dinamakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya manusia di bulan ini akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan. Masuk bulan Muharram ada kesunahan-kesunahan yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Keistimewaan bulan Muharram, ada peristiwa penting dan bersejarah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di tanggal atau di bulan Muharram dan di tanggal 10 Muharram? Ada peristiwa yang bersejarah yang dapat kita pahami, yang dapat kita ambil ibrah, yang dapat kita ambil pelajaran dari bulan Muharram, khusus di tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihi salam. Sekian waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat berzikir kepada Allah, pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram. Sepanjang masa, sepanjang tahun, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam dapat kita ambil ibrah dan dapat kita ambil pelajaran. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam dengan dia zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perbuatan-perbuatan yang ada dalam surga. Maka Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah dengan zalimnya, tidak mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Maka menjadikan doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Peristiwa yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 di bulan Muharram. Bagaimana bisa Nabi Idris alaihi salam, Nabi yang tidak mempunyai sesuatu apapun di dunia, maka tepat pada tanggal 10 Muharram diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram diselamatkan dari terjangan banjir. Yang bagaimana Nabi Nuh dihina oleh umatnya. Pada saat di siang hari, pada saat di kemarau, membuat sebuah perahu besar yang nanti akhirnya akan diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh dan umatnya selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjangan banjir. Kecuali Nabi Nuh Kan'an yang tidak bisa diselamatkan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membangkang kepada ayatnya Nabi Nuh, maka seorang anak yang bernama Kan'an tenggelamkan oleh banjirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Yang itu dibakar oleh Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya dengan kobaran api yang besar. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, "Ya nar, bardan wa salaman ala Ibrahim." Ya api, selamatkan Nabi Ibrahim dari api yang berkobar-kobar. Maka dengan perintah Allah, api yang begitu berkobar-kobar, besarnya, panasnya, tidak sedikit pun terbakar satu helai pun Nabi Ibrahim alaihi salam dari terjangan
api yang besar yang dilakukan pada Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedang Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa selanjutnya pada tanggal 10 di bulan Muharram, Nabi Yunus alaihi salam yang dilemparkan dari atas perahu ke dalam laut, maka ditelan oleh ikan yang besar dan masuk ke dalam perut. Karena kesalahannya, tidak percaya, tidak meyakini dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati Nabi Yunus, maka masuklah ke dalam perut ikan dan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Merasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya tidak yakin dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, maka doa istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan tanggal 10 di bulan Muharram. Yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ketiga di bulan Muharram ini adalah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, baik pekerjaan yang wajib maupun pekerjaan yang sunnah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan. Yang keempat, perhitungan dosa yang dilakukan di bulan Muharram pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Muharram akan ada perhitungannya dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keenam, keistimewaan bulan Muharram yang sebentar lagi akan kita sambut. Kita mengevaluasi diri kita di tahun yang lalu. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri? Sudahkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang kita lakukan di tahun yang lalu sudah lebih baik di tahun yang akan datang? Apa yang kita lakukan adalah semua atas dasar hati dan perbuatan kita. Di bulan Muharram ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, keistimewaan bulan Muharram adalah penanggalan Islam. Penanggalan Islam di tahun Hijriah. Bahwa bulan Muharram ini adalah tanggal 1 tahun baru Islam. Dan peristiwa yang bersejarah di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan dibangunlah bukan hanya semangat, bukan hanya ibadah yang dilakukan, bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Muharram yang sebentar lagi akan datang kita sambut dengan rasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan di akhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada bulan Zulhijjah setelah ba'da salat asar kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa akhir tahun, dan setelah ba'da maghrib yang kita lakukan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta doa awal tahun. Mudah-mudahan di akhir tahun, di awal tahun, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحده الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروا الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.